bertafakur kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas nikmat juanyalah pada malam kali ini kita bisa bermuajahah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita merupakan perjumpaan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada Nabi kita termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini Allah mentakdirkan kita bisa bermuajahah melalui acara seminar sholat khusyuk, dan insya Allah akan launching buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga. Oleh karenanya saya mewakili Yayasan Mustaqili mengucapkan beribu terima kasih pada seluruh Bapak Ibu yang mengikuti seminar ini. Hanya ucapan terima kasih, mudah-mudahan apa yang dikorbankan oleh ibu dan bapak diantaranya adalah mengorbankan waktu untuk mengikuti seminar ini merupakan salah satu amalan yang menjadi saksi bahwa kita semuanya ingin dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mohon maaf mewakili Yayasan Mustaqili apabila dalam acara ini, dalam seminar ini, dari kami sebagai panitia ada kekurangan di sana sininya, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ini dari mulai awal sampai akhir berjalan dengan maksimal, dan nanti ketika sudah langsung masuk ke materi ataupun launching buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga, kita semuanya memahami, dan dengan adanya memahami buku yang akan dilaunchingkan malam ini, kita lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mungkin hanya itu perwakilan dari Yayasan Mustaqili, dan sekali lagi ucapan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Ustadz Khidir yang telah menyampaikan sambutannya perwakilan dari Yayasan Mustaqili. Tidak panjang kalam karena banyak juga teman-teman yang dari Kalimantan, selisih 1 jam, saat ini sekarang jam 9:30. Ya. Jadi kita ini gerakan juga ada yang mungkin dari luar juga, mungkin ya dari luar negeri, wallahu alam, itu juga terkait waktu sampai malam. Baik, untuk acara inti adalah seminar materi salat khusyuk dan juga launching buku baru fenomenal dari Haji Agus Saib Khairani SAGLC sebagai penemu metode Mustaqili, implementasi dari pembelajaran bahasa Arab untuk pengamalan kita dalam kehidupan keseharian, yaitu menuju kepadanya, yaitu melihat Allah di dunia dan di surga. Sebagai MC ingin menyampaikan prolog kepada teman-teman sekalian. Ketika cinta datang, ujian cinta pun akan datang sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Ketika harapan cinta ingin digapai, banyak hal yang akan digarap untuk menghampirinya. Ketika cinta sudah menjadi komunikasi dua arah, di sanalah terjalin, hadir kesabaran dan nestapa. Dengan itu akan berujung sukacita. Sholat khusyuk adalah bagian dari cinta yang datang, ujian yang datang, nestapa yang menghampiri, dan akan menjelma kebahagiaan dan sukacita sebagai puncak tertinggi. Disinilah hari ini teman-teman sekalian undangan seminar sholat khusyuk dan launching buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga sebagai usaha hamba al-fakir
yang berharap selalu mencinta dan dicintai olehnya dalam keadaan apapun yang diberikan oleh Sang Maha Pemilik cinta, entah di tengah pandemi atau apapun keadaannya. Sholat khusyuk dan buku launching ini semoga menjadi barometer teman-teman untuk menuju puncak cinta sejati, sukacita dan kebahagiaan yang hakiki. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kesabaran dan salatlah yang akan satu-satu menjadi wasilah hanya kepadanya. Kepada penamu Mustaqili, penulis buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga, Kiai Al-Haj Agus Sahib Khairani SAG LC, kami persilahkan waktunya. Tafadhal ya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu di layar komputer ini. Saya lihat teman-teman lama saya, ada Gus Bayhaqi. Gus Bayhaqi di Lirboyo, Gus ya. Saya menyapa teman-teman dulu. Kita udah hampir berapa tahun? 30 tahun tidak ketemu, Masya Allah. Sekarang udah jadi ulama besar di Jawa Tengah ya. Maaf. Ya, oke. Alhamdulillah. Teman di Lirboyo dulu. Ya, Masya Allah. Ini banyak teman-teman dari Sumatera ya. Siapa ini? Kiai Ali Sodikin. Siapa lagi nih? Masya Allah banyak sekali. Dari Kalimantan juga Pak Ustadz Mafruhin. Ya, mabruk ya. Ahlan wa sahlan. Dan banyak nama dari berbagai macam provinsi dan pulau kita yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah teman-teman, bifadlillah, ahlan wa sahlan bihudurikum pada undangan bebas yayasan kami ini, Yayasan Mustaqili, yang bergerak semampunya ngurusin umat ya, di bidang bahasa. Sekarang ada gerakan baru lagi di bidang bagaimana kita mengajak umat ini biar paham apa sejatinya sholat khusyuk itu, dan khusyuk itu bagaimana, dan seterusnya. Nampaknya kita akan ada gerakan ke situ. Karena teman-teman begini, saya tidak banyak ngomong ya, nggak banyak ngomong. Jadi sebetulnya kepentingan malam ini kita ingin launching buku ini. Buku ini tebalnya kurang lebih 500 halaman. Tapi buku ini untuk kalangan masyarakat umum relatif lebih terlalu tinggi nampaknya. Ini sudah agak tinggi. Karena itu ini konsumsinya untuk yang sudah agamanya relatif mapan lah ya. Relatif mapan. Karena itu nanti teman-teman yang baca buku ini akan sangat tidak bagus kalau tidak digurukan. Harus digurukan karena kajiannya kajian yang relatif dalam dan rumit sekali karena menyangkut urusan hati. Karena itu nanti teman-teman yang secara ilmiah, fikihnya sudah siap, akidahnya sudah siap, falsafatnya sudah siap, insya Allah rencananya buku ini akan kita kaji via online juga, offline juga, akan kita mulai bulan November nanti insya Allah. Bulan November nanti. Buku ini akan kita adakan kajian-kajian ilmiah secara online lewat by Zoom seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal menyediakan waktu di rumahnya masing-masing, di waktu tertentu dan seterusnya. Karena teman-teman tidak mungkin memahami buku ini dengan membaca sendiri, akan tidak mampu. Saya sudah bisa membaca seperti itu, karena kajiannya sudah relatif dalam. Buku ini teman-teman saya kasih judul Melihat Allah di Dunia dan di Surga. Jadi saya sekarang nggak ngomong Mustaqili loh ya, ini kajiannya beda lagi. Ya, Melihat Allah di Dunia dan di Surga. Kenapa judul ini saya ambil, kita angkat? Motivasi saya teman-teman, saya melihat diri saya sendiri termasuk dan mayoritas umat Islam. Jadi makna melihat Allah baik itu di dunia maupun di surga, makna ihsan saat di dunia dan nanti nazir di akhirat, makna ru'yatullah di dunia dan di akhirat,
makna tauhid total di dunia dan di akhirat, itu nampaknya kalau saya lihat umumnya orang Islam itu masih relatif ngambang. Bisanya, taunya, ngertinya hanya serampangan-serampangan saja. Tidak dengan kajian ilmiah yang relatif dalam. Di samping tidak dengan kajian relatif dalam, praktek laku agama, ya sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dan semua aktivitas baiknya. Nampaknya kalau kita lihat sekilas, itu dalam mendudukkan hati, dalam mendudukkan pikiran, dalam mendudukkan sistem lahir batin diri kita, hubungannya dengan Allah, nampaknya juga masih harus banyak belajar. Nah, karena itu saya kemudian terpancing, didorong oleh Allah tuh, coba kamu juga masih lemah. Saudara-saudaramu se-Islam, seiman juga insya Allah nggak jauh beda daripada kamu. Maka tolong tulislah apa yang menjadi pengalamanmu. Tulislah apa yang ilmu yang saya berikan kepadamu, baik lewat literatur bacaan, pengalaman spiritualmu, dan seterusnya. Tulis jadi buku biar bisa memberi manfaat pada sesama muslim, sesama mukmin. Tapi sekali lagi kajiannya sudah relatif tinggi, sehingga ini pesan dari saya nih teman-teman. Bagi teman-teman nanti yang membaca buku ini, insya Allah agak sulit memahaminya, agak susah memahaminya. Karena itu dianjurkan perlu mengikuti kajian-kajiannya, biar tidak ada yang salah di sana dari kefahamannya, dari pengertiannya, biar tidak nafsirkan sendiri-sendiri. Karena siapapun, secerdas apapun, kalau belum sampai keilmuan secara teoritisnya dan secara pengalaman spiritualnya, bisa hal benar akan dipandang salah. Bukan karena salah, tapi karena dia belum mampu menjangkau, dia belum mampu mengerti, dia belum mampu memahami, lantaran dia belum sampai pada pengalaman-pengalaman spiritual itu. Nah, saya dulu termasuk juga dalam keadaan seperti itu, teman-teman. Kita kan di pesantren biasa nih, sama kayak Gus Bayaki ini, teman saya di Lirboyo nih. Beliau sekarang udah jadi kiai di Jawa Tengah, kiai besar. Kitab fikih apa yang tidak kita kaji? Fikih Imam Syafi'i yang terendah sampai Syarah Muhadzab, Mahali sampai Majmu', udah kita pegang semua. Pegang doang tadi, pegang doang. Ya. Iya, kita sama Muqaranatul Mazahib, fikihnya Hanafi, fikihnya Hambali, fikihnya Maliki. Sudah, alhamdulillah sudah. Sedikit banyak sudah kita lewati semuanya. Tapi fakta di lapangan, saya sebagai orang Islam, saya sebagai orang mukmin, fikih secara teori yang sudah Masya Allah relatif banyak kita ketahui. Secara muqaranah bahkan, perbandingan lintas madhab. Bahkan madhab-madhab saudara kita yang di Iran, Syiah, saya baca itu. Dan madhab Al-Auza'i, madhab Hasan Basri, madhab yang lain. Tapi ternyata teman-teman, pinter fikih setinggi langit belum mampu menghantarkan kefahaman kita, makna melihat Allah itu belum mampu. Fikih ternyata bukan itu zonanya. Fikih ternyata zonanya tidak masuk ke situ. Fikih lebih kepada cenderung ngurusi yang zahir. Gerakannya menurut riwayat ABC begini loh. Bacaannya menurut riwayat ABC begini loh. Dengan marotib yang soheh begini, yang hasan begini, yang ini begini. Nah, itu fikih itu. Itu fikih dengan dukungan ilmu hadisnya. Apa yang saya rasakan? Banyak ilmu fikih secara nazari, teori yang sudah kita ketahui. Ini ngomong saya. Yang saya rasakan puluhan tahun jadi orang Islam dengan fikih, bukan hanya fikih, bahkan kita ditambah ilmu tauhid. Tauhid dari kelas dasar, Jawahirul Kalamiyah, sampai tauhid yang tinggi-tinggi, al-iqtisad fil i'tiqad, macam-macam. Sudah kita baca. Dalam falsafat sama, sampai kitab apa saja. Sampai tahafudul falasifah, tahafud at-tafahud, at-tahafud al-mungkit minal dolal, banyak kitab kita baca. Loh, ini pengalaman saya. Puluhan tahun belum mampu menjawab apa yang ada di hati ini sebenarnya yang kita cari.
Jadi Allah saja itu masih dalam pikiran, pandangan, logika. Ini teman-teman yang menggelitik bagi saya. Nah, ketepatan saya oleh Allah diberi kesempatan belajar di dalam dan luar negeri. Jadi dari sisi ilmiah membacanya, gaulnya ya lebih tinggi. Pengalaman saya, ilmu yang tinggi, setinggi apapun, pengalaman ilmiah setinggi apapun, ternyata belum mampu menghantarkan untuk sampai kepada Allah. Ini saya cerita diri saya sendiri. Teman-teman kan punya pengalaman spiritual sendiri toh ya. Ya, teman-teman punya pengalaman spiritual masing-masing. Saya tidak tahu urusan teman-teman. Saya ngomong urusan pengalaman spiritual saya sendiri. Begitu banyak disiplin ilmu yang sudah kita pegang, yang sudah kita lewati baik di dalam dan luar negeri. Ternyata saya pribadi belum diberi kesempatan oleh Allah untuk menghantarkan pada pengenalan diri kita kepada Allah. Ini pengalaman saya, ngomong pengalaman spiritual saya. Walaupun bidang ini, alhamdulillah sudah pernah kita lewati semua. Nah, kemudian saya mikir, kok begini ya? Masa Islam iman itu hanya begini-begini doang? Ya Islam ya iman, tapi kok hati ngambang. Hati kita itu ngambang, gersang. Ya, hati kita ini loh teman-teman. Banyak gundahnya, kelabunya, banyak pilunya. Padahal tiap hari ya alhamdulillah sholat. Ya tahajud walaupun kadang enggak. Ya duha walaupun bolong-bolong. Itu proses semuanya. Ya, bahkan saya dulu waktu di Lirboyo, ini Gus Bayaki teman saya. Saya dulu di Lirboyo, mohon maaf, jarang tidur. Saya termasuk orang jarang tidur. Tidur semalam 2 jam, 3 jam cukup. Nih saksinya Gus Bayaki ini. Sama saya pernah mau dibaca orang di Lirboyo. Karena saya suka nyepi-nyepi, tidur di tempat yang angker-angker. Saya jalani itu teman-teman. Saya pengen nguji diri saya. Kayak apa sih sebetulnya diri kita hubungannya dengan Allah ini. Kamu lebih takut pada makhluk atau takut pada Allah? Saya tidur di tempat yang angker-angker itu. Bukan sehari, 2 hari, bulan-bulanan itu. Mati-mati kata saya. Dah, saya pasrahkan benar pada Allah. Ya enggak ada apa-apa. Kata orang angker apa, ular banyak. Bismillah saya. Apa? Kita pengen sejatinya Allah yang dimuat di Quran dan hadis itu yang benar, yang pas itu kayak apa di hati kita. Jangan hanya Allah tekstual saja, qul huwallahu ahad saja, juga ternyata kita belum paham kok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita juga enggak paham kok sejatinya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ini umat Islam ditanya Allah itu awal, akhir itu udah pada kelabakan. Apa itu maksudnya? Itu ilmu, tapi diajarin Allah dari dalam hati. Itu yang terpenting maksud saya. Allah itu az-zahir al-batin. Allah itu nampak. Loh, apa itu maksudnya? Bagaimana prakteknya? Orang Islam kita, teman-teman, muslimun, muslimat, ya harus mengejar itu. Bukan hanya sebatas teori ilmunya. Nggak cukup sebatas teori ilmunya. Apalagi baru pinter fikih aja udah sok profesor. Ya Allah, sudah cukup Islamnya dengan fikih begitu. Ya Allah, ketinggalan zaman, teman-teman. Ketinggalan zaman. Pinter fikih tambah akidah. Udah puluhan kitab akidah dikaji. Udah ngerasa pinter. Ketinggalan zaman, teman-teman. Ketinggalan zaman. Ketinggalan kereta udah. Fikih ditambah tauhid. Tambah falsafat. Ya, belum teman-teman. Belum. Karena Allah pengen kamu, kita harus kenal Allah. Faham Allah. Ngerti Allah. Dari Allah langsung. Bukan dari buku. Buku itu namanya ma'rifatul ilmi. Nazariyatul ilm. Teori. Bukan dari Quran doang. Buktikan isi Quran. Quran itu masih ilmu, teks. Bukan hanya dari hadis doang. Hadis itu ilmu, teks. Ilmu dari Allah, yes. Tapi ilmu dari Allah perlu dibuktikan lewat laku.
dengan laku kalau Allah sudah ngajari langsung lewat alam hati kita, lah itu namanya ma'rifatul amal. Ma'rifatul amal itu kalau teman-teman lebih kenal dengan nama ihsan. Kalau teman-teman pesantren lebih kenal dengan nama ma'rifat. Kalau saya punya istilah tauhid total. Allah ngajarin istilah dalam Al-Quran, ketemu Allah, liqa'u rabbihi. Nah, Rasul ngajari dalam hadisnya, ru'yatullah, anta'budallah ka'annaka tarah. Saat kamu menghamba pada Allah, ngabdi pada Allah, dan hatimu benar-benar melihat Allah. Ka'annaka bima'na ta'kid. Ka'annaka taroh itu bukan seakan-akan itu. Banyak penerjemah seakan-akan. Ternyata begitu kita kaji di kitab-kitab yang dalam. Ka'annaka bima'na litahqiq wa ta'kid. Nah, kalau seakan-akan kapan lihatnya Allah hatimu? Ka'annaka taroh, sungguh saat kamu melakukan kebaikan, hatimu benar-benar mampu melihat Allah. Caranya bagaimana? Ya belajar dulu, teman-teman harus belajar dong. Ini materi yang tidak sederhana, yang tidak cukup perkuliahan sekali dua kali. Perlu berpuluh-puluh pertemuan kuliah untuk memahami Allah. Apalagi untuk sampai Allah. Apalagi untuk paham, mengerti, kenal Allah dari Allah sendiri. Itu perlu ilmu, satu teman-teman. Yang kedua perlu laku amal. Kalau nggak ngerti amalnya, nggak ngerti passwordnya, ya tetap susah. Apa-apa nggak ngerti passwordnya nggak bisa, teman-teman. Walaupun kitab fikih, teman-teman udah hafal puluhan kitab. Nggak bisa. Semuanya ada passwordnya, teman-teman. Semuanya ada manhajnya, ada metodenya, ada metodenya, ada caranya, ada thoriqohnya. Nah, di situ. Sengaja saya langsung ke inti karena waktunya singkat. Nah, ya teman-teman terpancing. Nah, nanti silakan banyak tanya. Saya senangnya banyak yang nanya. Nah, itu lebih bagus. Nah, itu namanya. Nah, nanti inti buku ini seperti itu. Jadi lebih kepada pengalaman spiritual. Teman-teman, saya dulu termasuk orang yang menyaksikan. Menyaksikan itu artinya apa ya? Tidak begitu percaya penuh. Kalau baca kitab-kitab yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas. Kok di sana ada istilah apa namanya syu'arul basiroh, ainul basiroh, hakul basiroh. Saya tuh masih adem-adem aja ngeresponnya ketika membaca. Ini benar tak ini? Saya habis pulang dari Mesir, alhamdulillah ada beberapa guru spiritual yang saya temuin. Nah, saya alhamdulillah oleh Allah diberi ilmu lewat beberapa guru itu. Nah, saya amalin. Ya alhamdulillah dijawab oleh Allah ternyata. Keraguan saya, kebimbangan saya. Puluhan tahun Islam iman tapi hati ngambang. Walaupun teori ilmunya alhamdulillah lah. Dalam luar negeri udah kita tahu lah, dikit banyak udah tahu. Ngambang teman-teman. Allah itu yang kita kenal hanya Allah kul huwallahu ahad, pembuat alam ini, yang ngasih makan minum kita, yang nyiptain kita, dan seterusnya kita sudah paham semua. Itu teori teman-teman. Teori yang masih masuk ke zona kepercayaan. Percaya itu namanya iman. Dalam bahasa agama percaya itu iman. Ada di atasnya percaya, namanya yakin. Yakin. Nah, teman-teman kita, saya dan teman-teman harus masuk dari Islam iman menuju ke yakin. Iman itu percaya tapi hatimu belum membuktikan. Sudah percaya dibuka oleh Allah. Percaya qada qadar, percaya akhirat, percaya surga neraka, percaya Allah, percaya. Semua percaya. Tapi pokok dasar dari kepercayaan masih belum dibuktikan oleh alam hatinya. Tentang ketunggalannya Allah. Hubungannya dengan makhluk tadi. Nah, orang Islam yang belum sampai masuk zona yakin, berarti dia masuk zonanya iman. Jadi teman-teman harus ngerti loh. Di atas iman itu namanya yakin.
Yakin itu puncak keihsanan, puncak makrifat, puncak tauhid total, puncak wusul kepada Allah, puncak syuhud kepada Allah, puncak likoknya kepada Allah. Orang yang belum sampai yakin hubungannya dengan Allah nggak akan paham apa itu makna ibadah, itu nggak paham. Saya jamin mutu. Saya nggak melihat orang, lihat diri saya sendiri. Walaupun udah dari luar negeri banyak kitab kita kaji, teman-teman. Banyak kitab kita kaji. Itu ibadah itu apa itu? Kalau ibadah definisi fikih itu mah anak kecil juga bisa itu. Ikhlas definisi di buku-buku anak kecil juga bisa itu baca. Tapi yang saya maksud, kapan kita diajari langsung oleh Allah lewat alam hati kita dari makna ibadah sebagai buah dari keihsanan kita, buah dari kemakrifatan kita, buah dari laku tauhid total kita, buah dari liqa'ullah kita, buah dari kesuhutan hati kita kepada Allah, buah dari kewusulan sampainya hati kita kepada Allah. Itu yang saya maksud. Bahasanya agak sulit-sulit difahami ini bagi para teman-teman yang kajiannya belum agak tinggi, apalagi baru sampai dasar 1, dasar 2, mustakili, belum paham. Nggak apa-apa. Tapi ini mau tidak mau harus saya gunakan untuk mancing teman-teman biar nggak gampang-gampang puas dalam dunia ilmu. Nah, maksud saya teman-teman, siapapun orang Islam, siapapun orang iman, kalau belum sampai titik yakin, pasti dijamin mutu nggak akan paham makna ibadah yang sejatinya. Maksud saya, kefahaman makna ibadah, kefahaman makna ikhlas, kefahaman makna melihat Allah, kefahaman makna menghadap Allah, kefahaman makna menyaksikan Allah, kefahaman makna sampai kepada Allah yang langsung diajarkan oleh Allah lewat rasa dan sadar hati. Dijamin tidak akan bisa. Tidak bisa. Karena itu perlu ilmu, teman-teman. Satu, perlu ilmu. Yang kedua, perlu laku. Laku itu amal. Amal yang saya maksud itu adalah zikir. Teman-teman nggak masuk zona ini sampai mati nggak paham siapa sejatinya Allah kita itu. Saya jamin itu dah. Taunya hanya Allah, qul huwallahu ahad. Hanya sebatas tarjamah yang diolah oleh kefahaman logika. Tapi belum hatimu yang difahamkan langsung oleh Allah. Ini loh qul huwallahu ahad itu artinya. Ini loh makna Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini loh langsung dari Allah. Nah, orang-orang yang sudah diberi faham langsung oleh Allah melalui fa'alhamaha fujuraha wa taqwahanya. Ini namanya ma'rifatul amal. Teman-teman harus masuk begini. Harus masuk ke sini. Bisa Ustadz, kenapa enggak? Itu perintah Allah kok. Oke. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Kamu harus menghamba pada aku sampai kematianmu menjemputmu. Sampai kematian menjemput. Nah, sebelum mati mudah-mudahan sudah sampai yakin yang sebenarnya yakin. Keadaan hati yang sudah di atas iman namanya yakin. Jangan cukup dengan iman. Iman masih kalah dengan yakin, teman-teman. Cari di Qur'annya nanti. Yo. Bedanya Ustadz, kalau iman belum membuktikan. Tapi kalau yakin, sudah pengalaman langsung secara spiritual. Nah, gitu nanti. Nah, itu semua nanti dibahas dalam buku ini, teman-teman. Oh, ini panjang, kajiannya panjang. Nah, rencana buku ini insya Allah, kalau nggak 2 jilid, 3 jilid. Kalau nggak 2 jilid, 3 jilid. Alhamdulillah, bifadlillah, karena corona saya banyak duduk di rumah. Ya, alhamdulillah oleh Allah tambah diberi fadlah, selesaiin buku aja. Nggak usah kemana-mana, nggak bisa. Nah, selesai deh, alhamdulillah. Ini rencananya 2 atau 3 jilid, sedang dalam proses. Doa teman-teman, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesabaran, sehingga bisa melanjutkan karya ini. Nah, gambaran secara umumnya seperti itu. Pesan saya,
melalui teman-teman saya dimanapun berada, jangan berhenti belajar, apalagi hubungannya dengan Allah. Jangan merasa sudah cukup dengan keislamanmu, keimananmu, terus bayangannya surga. Cek nggak pinternya. Oke, teman-teman. Ya, bodoh ya bodoh, tapi jangan banget. Tidak cukup teman-teman hanya belajar fikih, nggak cukup. Belajar tauhid, nggak cukup. Ditambah falsafat, tidak cukup. Saya jamin tidak cukup. Contohnya saya sendiri. Hati masih, ya Allah, kok begini, kok begini, kok begini. Nah, ada satu ilmu yang teman-teman harus kejar. Namanya ilmu hakikat menuju ma'rifat. Ilmu hakikat yang bisa menghantarkan hati kita masuk ke zona ihsan. Ilmu hakikat yang menghantarkan hati kita masuk ke zona keihsanan, kemakrifatan, kesuhutan, kelikoan, kewusulan sampai hatimu pada Allah, ngerti Allah. Jadi ternyata saya juga baru paham dari Allah bahwa ternyata yang mampu menjelaskan Allah tentang Allah ya Allah sendiri pada diri kita. Siapapun nggak mampu menjelaskan Allah tentang Allah, nggak akan mampu. Cerita iya cerita, teori buku iya, namanya ma'rifatul ilmi. Tapi sejatinya sejati yang menjelaskan Allah tentang Allah, ya Allah sendiri melalui hati kita. Nah, karena itu teman-teman harus belajar nambah satu ilmu lagi. Ilmu hakikat menuju ma'rifat. Satu di antaranya banyak kandungannya ada di buku ini. Nah, gitu lah. Tapi teman-teman saya wanti-wanti nih. Tidak sedikit nih saudara-saudara kita belajarnya itu nanggung-nanggung. Maunya hanya fikih doang, tauhid doang. Selain itu nggak mau. Nah, kalau teman-teman termasuk orang yang pandangannya begitu, monggo nggak masalah. Itu hak teman-teman juga. Tapi saran saya sebagai ilmuwan, sebagai orang yang ngerti ilmu, apapun silahkan dibaca. Silahkan nanti ngambil sikap nanti setelah dibaca, setelah diolah dengan logika, direnungkan dengan matang, silahkan nanti ambil sikap saat itu. Nggak ada masalah. Jangan belum baca, sudah ditolak. Atau baca tapi dengan pendekatan, apa namanya, pendekatan kontra. Nah, kalau itu ilmu nggak bakalan masuk. Baca satu ilmu, tapi hati sudah nolak duluan. Nggak bisa. Tetap hati nggak akan bisa nerima. Sebagai orang yang berilmu, teman-teman, kalau baca apapun tetap harus hening, teduh, netral. Oke? Kemudian renungkan, ditimbang-timbang. Oh iya. Loh. Gitu dong. Silakan ambil sikap. Setuju nggak setuju itu nggak ada masalah dalam dunia ilmu itu. Mungkin ketidaksetujuan kita karena belum dibukanya hati kita, bukan karena kebodohan kita. Itu soal hidayah kalau itu namanya. Einstein itu pinternya kayak apa Einstein dalam kajiannya, luar biasa cerdasnya. Tapi faktanya Einstein tidak bisa sampai kepada Allah. Tetap aja wa antum tusyrikun kata Allah. Dengan kecerdasanmu, dengan kepintaranmu, ternyata kamu justru lari dari aku. Berarti wa antum tusyrikun. Tidak sedikit orang yang cerdas, yang pintar, tapi justru lari dari Allah. Keluar dari Allah. Nah, kalau kita ini biasa-biasa aja, mudah-mudahan bisa sampai kepada Allah. Bisa ngerti Allah, bisa faham Allah. Bukan dari guru manusia, tapi langsung dari Allah. Nah, satu di antara banyak materinya nanti ada di buku ini, teman-teman ya. Nah, silakan nanti dibaca. Tapi sekali lagi loh ya, teman-teman akan susah memahami tanpa guru. Karena banyak pengalaman spiritual yang relatif dalam-dalam. Ya, nanti yang membaca sendiri kok berat, jangan dilanjutin. Nanti sambil ikut kajian ilmiahnya yang umum saja, biar paham. Nah, dan kalau nggak paham, silakan nanya apa saja, nggak ada masalah. Nah, itu tentang melihat Allah ini. Nah, nanti teman-teman bisa, ini saja mungkin saya nggak bisa panjang lebar ini, mungkin lebih banyak saya buka pertanyaan-pertanyaan saja.
Nah, karena saya mikirnya begini teman-teman, ya Allah, saya umat Islam di Indonesia khususnya, Asia Tenggara dan di luar itu bahkan. Mohon maaf, ini ngertinya itu hanya rukun iman, rukun Islam aja. Rukun Islam itu, rukun iman itu. Dianggap kalau itu sudah cukup, sudah pasti masuk surga. Masya Allah. Hanya begitu aja. Nah, itu banyak yang seperti itu. Kita mau niru-niru begitu tuh. Ya jangan dong. Yang lebih pinter lah, yang lebih keren lagi lah. Nggak cukup dengan itu, nggak cukup. Nah, karena itu belajarnya harus ditingkatkan. Biar menjadi keislaman, keimanan yang bisa menghantarkan kemungkinan, kata Allah. Mungkin orang yang yakin. Karena sudah bisa membuktikan tentang eksistensi Allah. Lewat hatimu itu sendiri. Sehingga akhirnya menjadi ihsan. Kalau sudah ihsan, sudah selesai. Agama kalau sudah ihsan, sudah selesai. Tinggal nunggu mati. Dari ibarat sekolah sudah lulus. Kalau baru Islam iman, oh ini taruhannya masih tidak sederhana. Orang baru Islam baru iman itu wah masih berat, teman-teman. Yang dijamin surganya itu kan orang-orang yang sudah ihsan ta. Kalau Islam iman nyuri jalan banyak, Islam iman merampok jalan banyak, Islam iman jualan narkoba banyak sekali. Islam iman, wah maksiat semua jalan terus banyak sekali. Tapi nggak usah disalahin ya, memang dia didudukkan oleh Allah pada posisi itu. Nah, saya pesan pada diri saya dan teman-teman, jangan cukup di situ. Jangan cukup di Islam dan iman. Ayo kejarlah untuk masuk ke zona keyakinan, muqinun. Dan keyakinan bisa tercapai kalau kita sempurna ihsannya. Nah, untuk bisa sampai ke ihsan, ada 3 syarat. Harus menguasai ilmunya. 1. Yang kedua, harus menguasai lakunya dan istiqomah. Menguasai lakunya dan istiqomah. Jadi untuk sampai ke ihsan itu ada 3 ilmu ini ternyata. Saya kaji kemana-mana, kitab ini, itu, guru sini, itu. Ya Allah, ternyata kuncinya di sini. Ya Allah. Mohon maaf, saya di pesantren lama teman-teman, ketemu banyak kiai. Tapi ya nggak pernah dapat ilmu itu saya. Nasib saya termasuk ya begitu, harus nampaknya harus lika-liku. Ketemu banyak orang keren-keren, orang hebat-hebat. Tapi nggak dapat ilmu itu. Nah, satu saat saya ketemu orang, mohon maaf ya, saya ceritain guru saya. Ya, jadi guru saya ini kalau orang pesantren nyebutnya jadab. Beliau pernah apa namanya? Ya nggak saya ceritain panjang-panjang lah. Nah, saya oleh Allah dibuka itu dari guru yang jadab tadi. Dikasih ilmu, amalkan ini. Benar. Ya Allah, kuncinya ternyata ini. Kenapa enggak dari dulu engkau memberi saya, ya Allah? Nah, kunci inilah yang harus teman-teman kejar. Karena ini enggak ada di fikih. Tidak ada disiplin ilmu akidah. Tidak ada di disiplin ilmu filsafat. Kalau fikih tambah kepala kita gede ya, tambah sombong. Dikit-dikit ngeluarin dalil kayak bisa dalil sendiri aja. Iya, akidah juga demikian. Oh, ini. Filsafat apalagi? Jadi pinter fikih, pinter akidah, pinter falsafat, mohon maaf. Tidak sedikit yang menghantarkan pemilik ilmunya tambah sombong. Gede kepala, bangga, wah. Nah itu tanda masuk neraka paling duluan itu seperti itu. Tandanya begitu. Kalau dalam diri ada wah, sombong, riya, berarti tanda la yadkhulul jannah man fi qalbi misqalu dzarrah minal kibr, kata Allah. Kata Rasul. Tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat atom pun kesombongan. Loh, bukankah yang banyak sombong itu orang pintar? Yuk. Loh kok tahu Ustaz? Loh, dikit banyak pernah agak pintar gitu loh ya. Dikit banyak pernah agak pintar teman-teman ya, agak tapi ya. Ya, tapi itu masa lampau ya Allah. Ternyata begitu sudah oleh Allah diberi rahmat fadl, ya Allah, ternyata tidak ilmu hanya milikmu, kefahaman hanya milikmu, ya toh harta hanya milikmu, dan semuanya
hanya kembali kepada Allah. Dan hati harus duduk pada zero sehingga tidak ada kesombongan, kebanggaan, dan keriaan. Jadi teman-teman harus camkan itu. Tidak bisa masuk surga loh ya, kalau hati masih ada sombong. Sholat tiap hari Ustadz, sombong, nggak bisa masuk surga. Sombong kok. Rasul udah jelas itu. Ternyata begitu saya teliti, Masya Allah, ketemu semua jawabannya, teman-teman. Jadi ternyata jawabannya hanya satu. Perlu tauhid total. Orang yang masih ada sombong, ada bangga, ada riak, ternyata di hatinya belum paham tauhid. Belum laku tauhid. Bukan tauhid secara teori ilmu. Saya nggak ngomong teori. Kalau teori selangit nggak ada gunanya. Kalau hatinya tidak laku, tidak implementasi total tauhid itu sendiri. Yang saya maksud laku, implementasi, amaliyah, mempraktekkan, mengamalkan tauhid itu sendiri. Sehingga diberi mengerti, diajarkan langsung oleh Allah. Ini loh tauhid itu. Ini loh makna ahad ini. Nah itu. Dah, ini rangsangan saya pada teman-teman saja. Ya, tidak panjang lebar. Kalau seminarnya panjang, ceritanya bisa panjang lebar, ya, apalagi lewat Zoom begini. Ini saja untuk memancing teman-teman. Nah, nanti bersamaan ini teman-teman, kita akan meluncurkan sekedar untuk membantu saudara-saudara muslim kita. Biar nggak hanya hobi baca fikih, akidah, falsafat saja, ilmu akhlak doang, maka harus dibantu. Nampaknya teman-teman sesama saudara muslim kita harus dibantu. Insya Allah nanti Yayasan Mustaqil akan punya gerakan sholat khusyuk. Ya, bukunya insya Allah 2 minggu lagi jadi. Saya sudah buat buku kecil yang berdimensi kajiannya lebih kepada stressing di sholat khusyuknya. Bukan hanya di fikihnya. Kalau fikih kan takbir yang ini begini. Itu namanya syariat. Hanya ngurusin urusan gerakan sama bacaan. Tapi hati nggak pernah diurus. Nah, alhamdulillah, kalau ini terlalu berat untuk konsumsi umumnya orang, nah nanti yang umumnya orang berangkat dari sholat khusyuknya dulu. Kalau sholat khusyuknya sudah terbentuk, baru masuk ke TN yang lebih berat lagi. Karena TN kajiannya udah sangat dalam sekali hubungannya dengan Allah dan sifat-sifatnya, serta af'alnya dan zatnya. Nah, dan mohon maaf, saya tahu di masyarakat umumnya orang Islam, Masya Allah, kenal Allahnya sangat lebih sebatas kepada nazariyah ilmu, pada teori ilmu saja. Nah, karena itu mudah-mudahan gerakan ini dorongan dari Allah ini. Mudah-mudahan mendapat izin dari Allah, fadl Allah, rahmat Allah, sehingga benar menjadi gerakan yang bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita sesama Islam. Ya, tanpa mengenal madhab, kalau sudah belajar begini nggak usah kenal madhab, nggak usah kenal partai. Atas nama Allah sudah, yang pengen tahu Allah, kenal Allah, paham Allah, ayo, yang enggak ya monggo. Nah, gitu saja. Itu saja mungkin teman-teman dari saya. Bismillahirrahmanirrahim, bifadlillah, birahmatillah, biidznillah. Malam ini tanggal berapa ini? 9 Agustus ya. Kita launching buku baru ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk penulisnya, keluarganya, teman-temannya, dan yang terpenting lagi untuk umat Islam, ya, saudara-saudara Islam kita dimanapun berada. Dan sekali lagi, karena beratnya kajian, maka butuh ikut kajian, baik offline-nya maupun by Zoom-nya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Dari saya cukup sekian saja, teman-teman. Saya kasih waktu berapa waktu ya ini, mungkin setengah jam lebih boleh, untuk teman-teman bisa bersharing dengan saya kaitannya dengan coba nanti Mas Ulum bisa tampilkan daftar isi buku ini, Mas Ulum, admin kita, silakan ditampilkan biar teman-teman secara general tahu, oh isinya ini. Lah ini dia, teman-teman. Kajiannya saya bacakan ya biar teman-teman tahu. Kajian pertama, hakikat syahadat. Ini banyak orang Islam nggak paham ya, apa sejatinya syahadat itu dan bagaimana prakteknya. Ya, kok tahu Ustaz? Saya ngelihat diri saya sendiri yang lama sudah di pesantren, di luar negeri aja nggak paham-paham juga. Ya, yang kedua, macam-macam syahadat. Yang ketiga, macam-macam metode zikir. Ya, ada berapa metode zikir itu dan apa reaksi-reaksinya, hubungannya dengan diri kita, hubungannya dengan Allah. Nah, teman-teman harus paham ini semuanya. Kemudian waktu musyahadah yang melihat Allah, ya sejatinya siapa?
Musyahadah itu namanya pengalaman spiritual, namanya hakul yakin. Nah, ini berat, nih kajiannya berat. Ya, nanti teman-teman harus diterangkan lebih jauh. Yang berikutnya syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah, nanti teman-teman kalau nggak paham nanya aja, nanya apa saja silahkan, monggo nggak masalah. Kalau kita bisa bantu jawab, kalau enggak nanti ya, harus belajar lagi tentunya. Berikutnya hakikat hidayah. Berikutnya wujud Allah. Berikutnya sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Berikutnya siapa sejatinya yang punya nama Allah dan 99 Asmaul Husna? Siapa sih dia itu sebetulnya? Kita harus kenal lebih jauh, lebih dekat. Berikutnya nama Allah, ismu dzat dan pemilik nama Allah. Nama Allah 99 Asmaul Husna. Pemilik namanya mana dong? Harus ngerti. Ya. Mengabdi pada Allah atau pada nafsu. Setiap perbuatan kita, walaupun berbuat baik, sejatinya perbuatan baik kita ngabdi pada Allah beneran atau ngabdi pada nafsu. Karena nafsu juga bisa mendorong kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha. Tapi ternyata begitu dilihat di dalam hatinya, ternyata hatinya bukan lurus ke Allah. Berarti ngabdi pada nafsu. Nah itu ada kajiannya nanti. Kemudian yang hak dan yang batil. Makna lillahi ta'ala. Aktivitas dalam proses menuju kesempurnaan bertauhid. Ciri satu amal sebagai dorongan nafsu atau dorongan zat hidup pemilik nama Allah. Manfaat dan bahaya. Jadi kita ini kalau nggak memberi manfaat atau memberi bahaya pada orang atau sebaliknya. Nah ini harus ngerti kajian tauhidnya. Makna Islam. Apa sih Islam itu? Muslim itu apa sih? Islam itu hanya sebatas identitas KTP atau Islam itu sejatinya laku? Nah, teman-teman harus paham ini, harus paham ini. Kalau nggak paham rugi. Sebelum mati harus paham dulu. Nanti begitu mati nangis darah di alam barzah sana nanti. Ternyata saya mati dalam kebodohan gitu nanti. Ya, oke. Berikutnya hakikat sholat. Sholat itu apa sih sejatinya? Ya, jangan ngertinya sholat itu aja. Makna sholat secara hakikat itu apa? Apakah sholat harus lewat sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya saja? Bisakah kita sholat dengan nyapu, sholat dengan mandi, sholat dengan pipis, sholat dengan BAB, sholat dengan masak, sholat dengan belajar, sholat dengan nonton TV, sholat dengan mancing, sholat sambil main bola, bisa apa tidak? Ini yang baru belajar fikih nggak akan paham. Saya jamin 100%, nggak akan paham. Kalau belajarnya hanya berhenti di fikih, tauhid, filsafat. Walaupun tamatan Kairo. Saya juga tamatan Kairo kok. Jelek-jelek ini tamatan Kairo juga. Ya, oke, dah. Nah, itu harus belajar beneran. Nah, apa itu sejatinya Islam? Sholat, ya sholat. Ternyata begitu teman-teman sudah diberi paham oleh Allah, ya Allah, ternyata aku bisa sholat lewat semua aktivitas. Nah ini kalau nggak ngerti ilmu hati nggak akan paham yang begini-begini. Walaupun sudah profesor fikih dan usul fikih sekaligus deh. Ya, kitab usul fikihnya Jam'ul Jawami'nya wah luar biasa. Nah, tetap aja nggak bisa teman-teman. Ya, oke. Berikutnya orang yang buta mata hati dan yang tidak buta. Berikutnya ahadiyah. Berikutnya af'alullah. Berikutnya pembagian keadaan hati manusia. Berikutnya kiat-kiat untuk mempercepat kemakrifatan. Bagaimana biar kita cepat sampai kepada Allah? Ada kiat-kiatnya, ada ilmunya, ada lakunya. Teman-teman harus cari itu. Sampai ke ujung dunia pun harus dicari. Karena ini menyangkut Allah. Nggak cukup hanya fikih. Rukun wudhu ini, batal wudhu. Ya Allah, itu mah pelajaran SD semua lah. Masa sampai tua mau itu terus belajarnya. Nggak cukup teman-teman. Harus lebih maju belajarnya. Harus meningkat. Ya, oke. Saya agak keras dikit karena ini teman-teman saya sendiri semua ini. Maksud saya, ini serius banget. Serius ini, serius. Ini urusan serius sekali, teman-teman. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana biar aktivitas akhirat tetap bernilai akhirat dan aktivitas dunia juga bernilai akhirat dan tidak sebaliknya. Nah, ada di sini nanti kajiannya. Kemudian melihat zat hidup atau makhluk. Kemudian menghamba sampai muncul keyakinan sampai sebelum mati tadi. Kemudian berikutnya ciri-ciri untuk sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang yang sudah sampai Allah itu bagaimana? Ada ciri-cirinya teman-teman. Ya. Dan seterusnya. Banyak sekali ini kajiannya, teman-teman. Banyak kajiannya. Ya, banyak kajiannya. Nanti ya. Nah, silakan untuk berikutnya ada waktu kurang lebih setengah jam atau ya teman-teman untuk bertanya tentang prolog yang saya sampaikan ke teman-teman tadi. Mudah
kemudian teman-teman menangkap apa yang saya maksud ini, berarti saya harus banyak belajar. Nah, itu jawabannya di teman-teman sendiri. Yang sudah ngerasa cukup, ya monggo. Setengah cukup, ya monggo. Yang, berarti harus belajar beneran lagi hubungannya dengan Allah. Nah, berarti itu tanda dapat hidayah dari Allah. Ya, nggak ada masalah. Kita persilahkan. Saya kembalikan kepada Roisul Jasa. Fadal, Ustaz Tommy. Membuka pertanyaan. Nanti pertanyaan yang terbaik, 3 terbaik, kita kasih hadiah buku kita ini gratis. 3 pertanyaan, 3 yang bermutu. Nah, yang bermutu ya. Ya. Baik, untuk saya sesi dialog, mungkin ada yang langsung nih. Silakan dengan siapa? Ya, dengan siapa? Ya, Kang Assalamualaikum. Rum dibantu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani, saya dari Jakarta. Ustadz, saya mau tanya, apakah bisa yakin dengan Allah itu tidak melalui belajar, tapi dengan banyaknya cobaan. Banyak cobaan yang dia terima menyebabkan dia yakin bahwa Allah lah yang membantunya. Allah lah tempat dia berdoa. Allah lah tempat dia meminta. Allah lah tempat dia bergantung. Pokoknya semuanya Allah itu yakin karena Allah, karena begitu banyak coba sehingga dia menjadi dekat kepada Allah dan yakin kepada Allah. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang kedua, Ustaz Tommy? Ustaz, masih di mute Ustaz Tommy. Suaranya Ustaz Afwan. Iya. Maaf Afwan. Ya, untuk kita tadi sampai dari Bu Nur ya. Iya, sebelum Ibu. untuk langsung saya ingin membacakan dari chat dulu, jadi nanti mungkin bisa digabungkan, mungkin gitu. ada yang kira Okay. atau yang segala macam, saya akan bacakan semua, mungkin bisa ditangkap langsung oleh Kiai. Jadi untuk yang pertama dari dari peserta dari teman kita Mustari, apakah yang hanya belajar fikih dan tauhid saja tidak akan masuk surga? Apakah berarti hampir semua umat Islam tidak akan masuk surga? Kemudian selanjutnya, kemampuan dari Laili, kemampuan memposisikan diri sebagai hamba dengan sebenarnya, apakah bisa mengantarkan kepada keikhlasannya? Kemudian dari Pak Destika ini, apakah syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat mirip dengan istilah sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa dalam bahasa Jawa? Kemudian, bagaimana cara kita yang mempunyai kesibukan dunia karena pekerjaan seperti dokter dan tenaga medis lainnya untuk dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal orang tersebut sudah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Sementara itu, apakah mau ditambah dari teman-teman secara live? Pertanyaannya banyak ya. Ya, saya yang angkat tangan. Yang chat ada berapa? Saya angkat tangan, Ali Baswedan. Pak Ali Baswedan. Ya, silakan Pak Ali Baswedan, silakan untuk selanjutnya. Jadi ada tiga, paling ya tiga tadi Ya. Nur, kemudian hasil chat tadi, kemudian Pak Sad Ali Baswedan. Selamat Ustaz. Silakan Pak Ali, maka Pak Ali. Oh, saya dulu. Oh ya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Perwakilan yang muda ya. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Syukron. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali ini kajiannya Ustaz, ini luar biasa. Saya teringat di Al-Quran itu sering-sering disebut ulul albab. Iya. Ya, ulul albab ini tingkatannya apa saja sama dengan ihsan, Ustaz. Iya. Kelihatannya Allah Ta'ala itu sering mengetuk akal kita dengan suruh baik bertafakur. Iya. Ya, saya perhatikan gitu di Al-Quran itu. Nah, sekarang ada tingkatan yakin, seperti ainul yakin, kemudian meningkat kepada hakul yakin, begitu Ustaz ya? Iya, benar. Itu maksud saya itu. Jadi rupanya untuk lebih mudahnya mengenal Allah, hakikat Allah yang sebenarnya barangkali ya, itu juga harus mengerti sains, Ustaz. Iya, benar. Ya, mengenai sains, ya, bagaimana sel diciptakan, bagaimana bakteri diciptakan, bagaimana malam dan siang diciptakan, mungkin akan lebih cepat untuk mengenal hakikat Allah. Barangkali itu Ustaz pendapat saya. Wallahu a'lam.
Iya. Ya, sudah itu aja Ustaz. Syukur. Oke, dua-dua dulu ya. Ya. Nah, ini pertanyaannya udah agak bermutu ini ya. Ya. Oke, pertanyaannya banyak sekali tadi teman-teman, tapi yang saya jawab yang live langsung saja. Pertama dari Bu Nur Fitriani tadi, Ustadz, hidup ujiannya Masya Allah, dari ujian satu ke yang lain, sehingga bisa menghantarkan hati seseorang itu duduk, ya Allah, ini Engkau ya Allah. Ini Engkau ya Allah. Ya, itu berarti hati ditarik oleh Allah menuju kepada Allah. Kalau hati yang diuji total, ada rasa sadar. Ada rasa dan sadar, ini hakikatnya Engkau ya Allah. Yang nguji ini. Yang beri duit ini ya Engkau ya Allah. Yang duit hilang ini ya Engkau ya Allah. Kalau Allah kan nggak mungkin nipu. Tapi yang nipu orang. Jadi kalau kita ditipu, hakikatnya sebetulnya itu permainan Allah. Diuji oleh Allah. Diri orang itu paham, ini Engkau ya Allah. Nah, sederhananya Bu Nur Fitriani, orang yang walaupun nggak pintar ilmunya, kok hatinya sudah bisa duduk seperti itu dengan baik, tulus total. Ya, itu tanda orang yang oleh Allah diperkenankan. Ya, mengerti Allah. Tapi permasalahannya, dia sudah masuk zona yakin apa belum? Ntar dulu. Tapi bahwa dia sudah ditarik ke Allah untuk relatif mengenal Allah, dari idealnya 100%, lumayan lah 20%, 30% udah kenal. Kan lumayan, alhamdulillah. Sudah tabungan surga. Nah gitu loh, benar ya. Tapi idealnya harus masuk zona hakul yakin. Dengan ilmu amal istiqomah. Idealnya. Gitu benar ya. Ya dah, jawabannya singkat aja. Yang kedua, Pak Ali Baswedan ini pamannya Pak Anies Baswedan. Ya, sama-sama botaknya. Ya, bedanya Pak Anies Baswedan bisa bahasa Inggris, Pak Ali nggak bisa bahasa Inggris gitu aja ya. Ya, begini. Pertanyaan Pak Ali, apakah orang-orang yang sudah ihsan total itu sejatinya yang dimaksud dalam Al-Qur'an alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati dan seterusnya. Saya jawab Pak Ali, iya benar. Ya benar. Tanda orang yang sudah sampai kepada Allah, hatinya di semua posisi, berdirinya, posisi duduk, posisi berbaring, posisi kerja, posisi istirahat, posisi nonton TV, posisi baca koran, posisi dagang, posisi bertani, apapun profesinya, hatinya sambung rasa dan sadar tentang Allah. Sambungnya rasa hati dan sadar pada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah tanda-tanda orang yang ihsan. Zahirnya nyangkul, tapi hatinya terkoneksitas dengan Allah. Zahirnya ngetik, tapi hatinya terkoneksi dengan Allah dengan baik. Zahirnya baca koran, nonton TV, tapi hatinya terkoneksi dengan Allah. Jadi urusan dzikir itu, urusan sholat, hakikatnya sholat itu, urusan ketemu Allah, urusan melihat Allah, urusan liqa'ullah, urusan ihsan itu nggak ada urusan dengan perbuatan apapun. Tapi hati bisa tidak mendudukkan plek lurus ke Allahnya. Gitu loh Pak Ali. Nah, itu disebut oleh Allah ulul albab. Orang yang punya hati. Punya hati itu maksudnya hatinya sudah tidak buta. Mata hatinya tidak buta. Telinga hatinya sudah tidak tuli. Lesan hatinya sudah tidak bisu. Efek kalau hati sudah tidak buta, pasti orang itu selalu terkoneksi dengan Allah. Apapun amaliyahnya, aktivitasnya.
Nah, benar Pak Ali, oke. Ya sudah mulai paham. Tinggal sekarang buktikan Pak Ali. Jangan hanya teori ayat. Qala Allahu bla 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 Allah. Itu mah teori. Anak SD paham kalau teori mah. Allah pengen buktikan apa yang kamu pahami dari ayatku. Sampai hatimu benar-benar menjadi ulul albab. Sampai hatimu benar-benar menjadi ihsan. Sampai benar-benar hatimu mampu ketemu aku, kata Allah. Lewat semua aktivitasmu. Nah, gitu loh Pak Ali. Paham ya Pak Ali? Dah, jawabannya singkat-singkat aja. Jangan panjang-panjang. Nanti nggak selesai nanti ya. Apalagi nih Ustaz Tom ini? Wah, pertanyaannya banyak juga. Ya udah, ini yang live. Sekarang yang chat. Baik, untuk yang chat ya mungkin dari ada banyak nih, kurang lebih ada sekitar 5. Dipilih. Yang chat dipilih. Yang chat ada berapa ini? Yang tanya lewat chat ada hampir 50 orang. Nggak dijawab semua nggak mungkin. Enggak. 5. Oh ya, silakan. Bisa digabung sekalian. Oh, nggak bisa kalau tekanannya berbeda-beda. Satu-satu aja, silakan. Baik, siap. Oke. Mungkin ada yang secara ini maksud sama ya, maksudnya mungkin bisa diinikan. Yang pertama ini saya ulangi, yang pertama, apakah yang hanya belajar fikih dan tauhid saja tidak akan masuk surga? Gitu, ya, oke dah, ini satu ini berat ini. Pertanyaan, apa yang hanya belajar fikih, tauhid saja nggak bisa masuk surga? Urusan surga nanya ke Allah, jangan ke saya ya. Teman-teman, kalau urusan surga itu, ya, urusan surga itu hakikatnya yang tahu adalah Allah. Ya, kalau secara teori ilmu sudah belajar fikih, sudah menjalankan rukun Islam, rukun iman, ya insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Tapi masih mudah-mudahan, kan belum dihisab Tara, belum ngerti ta. Nanti nyangkanya masuk surga, ternyata Allah, oh ini enggak suka saya ini salah ini. Ditolak oleh Allah bagaimana? Oke, kan begitu jawabannya. Jadi urusan surga neraka jangan tanya pada manusia. Tidak ada satupun anak manusia yang bisa menjawab pasti ini surga apa neraka. Tidak ada. Walaupun dia kelihatannya profesor, doktor fikih. Ternyata begitu dibuka hatinya oleh Allah, ente hatinya busuk. Sudah, sorry. Maka nanti ada ayat Al-Quran yang surat Al-Kahfi 100 sampai 110. Teman-teman baca nanti. Banyak orang kala di dunianya ngerasa amalnya udah the best, paling benar menurut riwayat yang sahih, bla 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 bla. Ternyata kata Allah hatinya busuk, tidak tulus kepada aku. Oh, kalau masuk ke situ gimana nanti? Bil akhsarina a'mala. Potongan orang-orang begitu, udah nggak perlu ada hisab, langsung dilempar ke neraka kata Allah. Tolong nanti dibaca surat Al-Kahfi ayat 100 sampai 110. Ya, dah, nggak perlu diskusi panjang. Di sini nggak perlu diskusi panjang. Jadi urusan surga, urusan Allah. Cuman kalau dibahas sepik-sepik ilmiah nih, tanda-tandaan ilmiah, loh, dia kan insya Allah sudah syahadat. Ya ada harapan lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada harapan lah. Dikit-dikit ada harapan. Ya, apalagi udah sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Ya, dan yang mana lah minimal berapa persen yang diterima oleh Allah, mudah-mudahan ada lah. Ya, berapa persennya yang tahu Allah toh, karena ini menyangkut hati toh. Nah, gitu loh teman-teman. Ya, yang hanya belajar fikih dan ini apa surga urusannya Allah, bukan urusan kita. Nggak ada yang ngerti. Tapi idealnya, ini ngomong ideal, urusan objektivitas ilmiah. Idealnya jangan berhenti di fikihnya doang. Idealnya ini teman-teman. Ya fikih yes, tauhidnya yes, falsafatnya syukur, dan ilmu agama yang lain yes, ditambah ilmu hatinya. Ilmu hakikat menuju ma'rifatnya. Ya harus ngerti. Kalau nggak ngerti urusan hati, ngertinya hanya urusan takbir yang benar begini, riwayatnya ini, bacaannya begini, riwayatnya ini, kitabnya ini. Loh, itu doang nggak cukup, teman. Kenapa hatimu nggak kamu urus? Gimana yang benar ngadepnya hatimu, hubungannya dengan Allah? Kok nggak pernah kamu pelajari ilmu hatimu? Ini loh nanti yang dimaksud oleh Allah. Banyak orang yang duka
surga, amalnya terbaik, the best saat di dunianya. Sholatnya udah ngerasa paling oke. Zakat, puasa, haji, umrohnya ngerasa paling oke. Lah, perasaannya dia dengan kebodohannya tah. Ternyata begitu dibuka oleh Allah hatinya busuk semuanya. Busuk itu artinya tidak tauhid total. Kalau agama ngomong busuk hati, najisnya hati, kotornya hati itu artinya belum bisa bertauhid total. Enggak kok kotor gimana? Enggak begitu. Kalau hatimu masih ada sesuatu di selain Allah, maka dikatakan najis, dikatakan kotor, dikatakan belum bertauhid. Karena masih ada sesuatu yang tampil di hatimu. Semestinya cermin hatimu hanya total ada Allah, kok ada selain Allah. Maka disebut musyrik. Nah gitu teman-teman ya. Oke? Ya saran saya, jangan berhenti di fikih, tauhid, tapi disempurnakan di ilmu hatinya. Biar mantap nanti. Biar lebih mantap. Dah itu ya teman-teman. Tentang surga dan neraka. Urusan Allah itu urusan Allah. Ya secara ilmiah, sarannya jangan berhenti di fikih doang. Dah. Oke, Ustaz Tommy, berikutnya. Yang kedua, Pak? Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita untuk dekat kepada Allah, sedangkan kita mempunyai kesibukan dunia karena pekerjaan seperti dokter, tenaga itu medis, jawab dan tadi, lain-lainnya. tadi kan. Jadi teman-teman, ini teman-teman ini, pertanyaan ini mewakili banyak orang Islam. Sama, saya dulu juga pertanyaannya sama seperti ini. Jadi dikira kalau sambil kerja di kantor itu nggak bisa zikir gitu toh? Kalau nyangkul di sawah itu nggak bisa zikir gitu toh? Para pemulung ketika nyari pemulung, pulungannya nggak bisa zikir gitu toh? Yang berdagang dengan dagang nggak bisa zikir. Teman-teman, itu teman-teman masih ada di zona di luar. Belum paham apa sejatinya zikir. Belum paham apa sejatinya sholat itu belum paham. Belum mengerti. Makanya harus belajar. Nah, nanti kalau sudah ngerti baru, ya Allah ternyata enak. Sholat itu bisa lewat apapun. Bahkan pipis pun harus sholat, teman-teman. Pipis itu harus sholat. Nanti yang baru belajar fikih doang nih, pinter fikih. Yang penting masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika min al-khaba'is. Keluar, alhamdulillah. Loh, itu anak SD aja paham ya, nggak usah diomong itu. Anak SD paham. Maksudnya bagaimana sampai Z hatimu duduk lurus ke Allah. Tak ya Allah. Begitu pipis cur ya Allah. Ini nikmatmu ya Allah. Alam rasa sadarmu menikmati. Hadir ke Allah ngerasa ini kebaikan Allah berupa pipis ini. Dan dirimu tidak punya peran sama sekali di perpipisanmu tadi. Dirimu hanya menikmati nikmat pipis itu. Dirimu merasa itu ya Allah. Ini kebaikanmu ya Allah. Ini nikmatmu ya Allah. Ini peranmu ya Allah. Ini berarti orang sudah ihsan. Karena pipisnya sudah menjadi sholat. Pipisnya sudah menjadi zikir. Pipisnya sudah menjadi ibadah. Pipisnya sudah ikhlas. Nah, yang mohon maaf, yang baru duduk di fikih, yang penting sudah baca doa, keluar masuk, selesai masuk surga. Monggo, nggak masalah. Kalau belajarnya baru sampai situ, mau nggak masalah. Saya juga mantan itu dulu. Nah, itu mah udah dari dulu udah begitu. Sekarang bagaimana? Selama pipis hatimu ada rasa duduk ke Allah. Tek, ya Allah, ini nikmatmu ya Allah, ini kebaikanmu ya Allah. Semua yang ngatur sistem perpipisan ini engkau. Saya hanya menikmati nikmat kebaikanmu ini ya Allah. Bukan hanya pipis, semua aktivitas tubuhmu. Hati duduk pada rasa dan sadar itu. Kalau sudah sampai sini, inilah namanya ihsan. Jadi orang yang ihsan itu semua lakunya jadi zikir pada Allah. Jadi sholat. Jadi bisa ketemu Allah lewat apapun. Lah yang baru tahu fikih, mohon maaf nih, baru tahu fikih, profesor fikih itu. Ya, dikira ketemu Allah itu hanya sholat 5 waktu, ditambah sunnahnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tolong belajar yang lebih jauh lagi teman-teman. Mumpung belum mati. Ya udah keburu mati. Ya udah. Sampai Allah ngomongnya begini dalam Al-Quran. Man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kata Allah.
Barang siapa yang hatinya selama di dunia ini buta dari aku, nggak kenal aku, nggak ngerti aku, nggak faham aku, nggak suhud pada aku, nggak wusul pada aku, kata Allah. Di dunianya Lin, fahuwa fil akhirati a'ma. Di akhiratnya setelah mati, jauh mata hatinya lebih buta daripada keadaan di dunianya. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan pernah gambarkan kalau mati pasti ketemu Allah. Enggak begitu Allah ngajarinya. Kalau di dunianya nggak ngerti Allah, nggak faham Allah, nggak kenal Allah, begitu mati lebih babak belur. Sudah dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Wa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Nanti di akhirat lebih buta mata hatinya. Wa adallus sabila. Bahkan dia akan dalam keadaan yang sangat sesat. Artinya, ya bayangkan sendiri kalau Allah udah ngomong begitu teman-teman. Nah itu pentingnya kenapa kita harus belajar tentang Allah lebih dalam, lebih jauh, lebih jauh. Jangan ngerasa aman aja. Ya, oke? Ini Allah yang ngomong bukan saya. Qurannya tegas sekali. Cuman bayangan kita umat Islam, mohon maaf, saking lugunya ilmunya. Terus begitu mati ketemu Allah. Lu CNA yang ngomong siapa? Allah nggak ngomong begitu dalam Al-Quran. Allah justru menegaskan, kalau di dunianya kamu nggak kenal aku, di akhiratnya kamu akan lebih buta daripada keadaanmu di dunia. Nah, ini dah, pegangin ayat itu. Dah, itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, Ustaz Tami? Selanjutnya dari Ustaz Abdul Halim, sudahkah sebagai musonib sampai wusul, dan bagaimana pengalamannya ketika sudah wusul, dan bagaimana perasaannya ketika sudah sampai, mohon disampaikan. Oh ini rahasia pribadi ini ya. Rahasia pribadi. Teman-teman kalau mau ini nanti di penjelasan materi ya, penjelasannya di materi. Materi sama saya Abdul Halim. Ya, oke. Kasih bocoran dikit. Kajiannya panjang ini, kajiannya panjang itu. Ya, oke. Saya Abdul Halim ketemu Adat dulu saya Abdul Halim. Ya, kita ya. Berarti belum kejawab ya. Order kafe dulu. Order kafe dulu. Boleh. Ya, oke silahkan. Atur jadwal. Kafe ya. Siap saya. Oke, lanjutnya dari Bu Tasya, bagaimana jika saya di sekolah selalu diolok-olok terus, dalam hati saya kemudian mengejek mereka karena mengolok saya, tapi tidak setiap kali, dan saya selalu bersabar, tidak selalu. Apakah dalam hari perkataan jelek saya tidak termasuk akhlak yang tidak baik yang saya lakukan karena hati saya sakit diolok oleh teman-teman, kemudian di hati saya ada tadi pengen mengejek mereka itu. Iya. Ya, itu manusiawi dalam perjalanan awal-awal manusiawi. Teman-teman lihat Nabi kita. Diludahin mukanya. Itu makanan harian. Dan Nabi diludahin mukanya itu sering-sering di waktu subuh. Ludahnya orang waktu subuh bau sekali tah. Ya apa enggak? Udah enggak sikat gigi lagi. Oh lebih lagi. Itu teman-teman. Nabi dilemparin kotoran itu sudah relatif banyak kali teman-teman. Tapi Nabi kenapa enggak marah? Kalau ustadz secara umum jawabnya Nabi sabar. Pertanyaannya kenapa bisa sabar begitu? Belum mampu menjawab pasti. Jawabannya satu. Karena Nabi ma'rifah khosoh. Nabi orang paling ma'rifat teman-teman. Jadi ngerti sejatinya yang ludahin mukanya siapa? Hakikatnya Allah. Karena Allah pengen nguji Muhammad ini bagaimana secara spiritual. Nabi ngerti itu perbuatanmu ya Allah. Engkau pengen nguji kesabaranku. Sami'na wa ato'na, siap ya Allah. Maka Nabi tersenyum. Karena Nabi tidak lihat yang ludahin, tapi melihat Allah yang berirodah, yang memerintahkan orang yang ludahin pada Nabi. Itu maka Nabi bisa menahan diri karena Rasul melihat Allahnya, tidak melihat orangnya. Nah kalau kita bisa marah itu kan karena lihat orangnya. Di samping spiritual kita sedang dalam perjalanan. Spiritual juga butuh step by step untuk menuju kematangan. Nah itu Nabi. Nah potongan teman-teman kita tadi termasuk saya dan teman-teman sesekali gitu ya itu proses
ketauhidan teman-teman. Kok diolok-olok orang sudah nggak marah, nggak tersinggung, nggak dongkol, nggak jengkel. Ya Allah ujianmu ya Allah, siap menerima ya Rabb. Sami'na wa ata'na ya Rabb. Dirimu tidak ada tersinggungnya, berarti hati teman-teman sudah jernih tauhidnya. Sudah jernih tauhidnya. Oke? Sudah jernih tauhidnya. Bahasa lainnya, sudah sampai kepada Allah. Didolimi, nggak marah, nggak tersinggung. Ditipu, nggak marah, nggak tersinggung, nggak dongkol. Difitnah, nggak marah, nggak tersinggung, nggak dongkol. Ini udah kelas berat ini teman-teman. Hatinya sudah sampai pada Allah. Bisa dimengerti? Nah, tadi masih ada marahnya ini. Itu proses, nggak apa-apa. Semuanya proses. Masih dalam proses belajar. Ya, masih ada waktu. Ya, oke. Setiap dari kita butuh proses untuk menuju kesempurnaan. Itu saja. Yang lain, Ustaz? Berikutnya. Oh ya, oke. Ustaz Tommy masih Tommy di mute. masih di mute. Ya, oh ya, diulang. Terus saya ya. Dari host itu, ya, saya jalan lupa terus jadinya. Jadi dari Pak Kiai, buku ini menurut beliau dari judulnya bisa kita lihat bahwa tujuan ditulisnya buku adalah untuk membantu meningkatkan kualitas ibadah. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi meningkat menjadi beribadah dengan rasa disertai cinta dan rindu kepada Allah. Ya. Syukran Kiai. Nah, itu untuk ya. Kemudian ada yang umum mungkin Kiai sering dengar ini yang kita sama-sama dengar teman-teman. Ya. Jadi mohon dijelaskan tentang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Iya. Oke, teman-teman. Statement man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dalam dunia itu banyak ulama meneliti ini sebetulnya hadis atau ucapan sahabat atau ucapan minas sufiyin ya. Ada yang bilang ini hadis, tapi setelah ditelusuri nampaknya kurang kuat. Ada yang bilang oh ini perkataan sahabat, setelah ditelusurin juga kurang kuat. Yang paling kuat di kajian ilmiahnya man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu itu adalah ungkapan ahli ma'rifat besar. Nanti ada di buku ini, kita kaji nanti. Ya. Ungkapan ahli ma'rifat besar. Ya. Ya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi Ad-Dimishqi, Imam As-Suyuti, Al-Masri dan Ibnu Taimiyah Al-Maki. Nah, ini ternyata ungkapan orang ahli ma'rifah yang dalam ungkapannya setelah beliau sampai kepada Allah, setelah sampai totalitas ihsan, beliau berani mengatakan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Jadi ternyata beliau menyimpulkan begini, orang itu nggak mungkin sampai Allah sebelum kenal dirinya sendiri. Saya juga baru diberi paham oleh Allah ini, baru diberi paham oleh Allah. Walaupun lama di pesantren, lama di luar negeri, nggak paham-paham juga ini. Iya, oh, man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Banyak yang punya pandangan dalam statement ini. Cuman yang paling menarik bagi saya sendiri adalah begini. Ini hubungannya dengan pengalaman spiritual saya. Teman-teman nanti silakan bisa berpendapat beda. Siapa yang bisa mengenal hidup yang ada pada dirinya? Siapa yang bisa mengenal hidup yang ada pada hewan? Hidup yang ada pada tumbuhan? Hidup yang ada pada setan? Hidup yang ada pada iblis? Hidup yang ada pada malaikat? Hidup yang meliputi semua makhluknya? Kembali kepada diri kita. Siapa yang kenal hidup yang meliputi dirinya? Itu berarti orang itu sudah sampai kepada Allah. Nah, teman-teman harus kejar ini, jangan teori ilmunya. Maksudnya buktikan dengan ilmu laku dan istiqomah. Yang tadi ditanya siapa tadi teman kita tadi, Pak Halim tadi, tentang kewusulan tadi. Nanti kalau sudah
sudah diberi pengalaman spiritual oleh Allah namanya hakul yakin, teman-teman akan paham sendiri makna man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu, bukan dari teori ilmu ma'rifatul ilmi, tapi dari ma'rifatul amal, diajarkan langsung oleh Allah. Oh iya begini. Nah, jawabannya itu seperti itu. Jadi teman-teman harus ngejar lakunya dulu. Kalau hanya keterangan doang, itu ilmu namanya. Nah, saat kita hanya ilmu doang, hati masih ngambang, walaupun pikiran menerima. Sama kayak saya juga. Begitu. Oh, ya Allah. Oleh Allah diberi pengalaman sendiri. Oh ini man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu ini. Jadi dalam bahasa sederhana begini teman-teman. Dalam bahasa yang sederhana begini tuh. Sejatinya kita ini tiap hari sholat dan suruh menjalankan semua ibadah baik yang mahdoh maupun ghairu mahdoh, yang selalu hati duduk lillahi ta'ala, sebetulnya pengen membuktikan Tuhan kita. Asalnya Tuhan ngerasa berjarak. Loh, itu proses spiritual namanya. Kemudian merasa saking kuatnya menjalankan kehidupan lillahi ta'alanya sangat kuat sekali. Dari berjarak menjadi sangat dekat. Rasa di hati itu loh. Tangkapan rasa kita ini loh. Kemudian dalam proses berikutnya menjadi menyatu, melebur, terserap. Sirna, hilang. Oh, bahasanya tinggi sekali nih. Bahasanya tinggi sekali. Perlu dikaji dalam perkuliahan. Nah, semakin dalam. Begitu sudah sampai, oh ternyata Allah benar-benar wa nahnu aqrabu ilaih min hablil warid, kata Allah. Saya, kata Allah, kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Ya. Di ayat yang lain, saya lebih dekat daripada urat nadi kalian. Tapi kalian yang tidak sanggup melihat saya. Nah, untuk melihat Allah, untuk menyatakan Allah itu sejatinya zat hidup yang sangat dekat dan paling dekat dengan kita. Itulah sejatinya makna man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Diri nggak akan ngerti kalau Allah itu paling dekat dengan kita kalau belum kenal diri sendiri. Maka sejatinya Allah membuat teka-teki. Ente pengen ketemu aku, langkain dirimu sendiri. Begitu loh bahasa Jawanya itu. Kamu harus melewati dirimu sendiri. Baru saat dirimu sudah sampai pada dirimu, maka akan ketemu aku. Jadi agama itu sebetulnya pencarian. Mencari sesuatu yang ada di dalam diri. Sejatinya begitu. Maka Allah mengatakan, saya lebih dekat daripada urat nadimu kok. Tapi nanti kalau bicara tafsir, wah di sini macam-macam mendapat. Udah tafsir tuh biarlah tafsir mah biar berkembang sesuai dengan tafsir. Nah, kita ngomong yang jelas kata Allah, saya lebih dekat dari urat nadi kok. Tapi kamu yang tidak tahu. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian yang tidak mampu melihat aku. Dah itu saja Tommy. Ya, alhamdulillah. Ya. Apa tuh? Suaranya Ustaz Afwan. Ustaz Tommy. Ya, suara ulangi. Dari host ya. Pusat ini. Saya co-host soalnya lupa terus. Ya. Oh, jadi rasa beres aja jadinya. Apakah syariat itu sama dengan sembah raga, tarekat, sembah cipta, hakikat, sembah jiwa dan makrifat itu sembah rasa dalam bahasa Jawa? Iya. Ini perlu kajian yang dalam. Teman-teman, orang Jawa itu, ulama-ulama Jawa dulu itu nggak terlalu suka kayak kita dikit-dikit bahasa Arab gitu. Kalau kita dikit-dikit bahasa Arab. Orang Jawa zaman dulu nggak mau gitu-gitu. Jadi sesuatu nilai yang sangat dalam diekspresikan dengan bahasa yang sangat bisa diterima oleh umumnya orang. Tapi begitu kita kaji, loh kok cocok dengan nilai-nilai yang ada di Quran dan hadis. Orang Jawa punya istilah. Syariat itu sembah rogo. Ya Ustaz Tommy? Kenapa? Karena syariat stressingnya gerakan Allahu Akbar, baca Alhamdulillah, dan seterusnya. Ini kan lebih masuk ke zona rogo, teman-teman. Ini harus dipatuhi. Syariat harus dipatuhi sesuai yang Rasul ajarkan, sesuai yang Allah ajarkan.
namanya sembah rogo. Ini bahasa yang sederhana, tapi filosofinya tinggi sekali. Jadi ulama-ulama Jawa dulu luar biasa, bisa bikin kalimat-kalimat yang sederhana tapi wah, luar biasa. Kita ini sok-sok pinter, dikit-dikit gua ya, istilahnya keren-keren, tapi orang nggak paham. Itu bedanya orang ulama-ulama zaman dulu kan. Ustaz-ustaz sekarang apalagi suka keren-keren, tapi aslinya nggak paham juga semuanya. Ya. Yang kedua sembah apa sih, Ustaz? Sembah rogo. Ya, torikot ya. Torikot itu sembah cipta. Iya, benar. Sembah cipta itu. Kemudian apa lagi tadi? Yang ketiga? Hakikat sembah. Ada sembah cipta, sembah jiwa untuk hakikat. Makrifatnya sembah rasa. Ya, oke. Pak Destika, ini panjang sekali kalau diterangkan ya. Karena nerangkan 4 ini aja, hampir setengah buku ini harus dikaji. Ya. Tapi inti dari sembah rogo, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa, roso ya. Dalam bahasa Arabnya sir, itu sejatinya. Ya, semua substansi yang ada dalam agama kita sendiri. Istilahnya bahasa Arabnya ini syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah ini istilah keren ya. Kalau kita keren-keren, tapi keren juga nggak paham juga. Jawa nggak paham, keren nggak paham, repot jadi paham. Ya seperti itu Pak Destika ya. Belum bisa dibahas karena itu panjang sekali kajiannya tentunya. Dah itu saja. Sudah? Jadi ada korelasi ya? Nah, ada korelasi. Bukan ada korelasinya. Memang pas. Bukan ada korelasinya. Kalau kata korelasinya ada itu berarti ada bedanya. Itu pengejauhantahan makna-makna ajaran substansi keislaman yang kemudian diejawantahkan dengan komunikasi bahasa Jawa. Orang Jawa itu kan punya banyak bahasa filosofi begitu toh teman-teman. Banyak sekali ya. Termasuk itu tadi ya. Ya, dah. Oke, sudah? Oke, saya rasa cukup ya, untuk dari sudah, teman-teman. Mungkin masih banyak yang ditanyakan. Mungkin terkait waktu apa mau sampai jam 10 untuk masih Ustaz Abdul Halim nih pertanyaan. Oh ya, oke. Kenapa? Ada? Masih ini apakah boleh 10 menit lagi nggak apa-apa. Ya, barusan ya. Taip. Untuk apakah orang bodoh bisa usul? Iya. Pertanyaannya, apakah orang bodoh bisa usul? Juga pertanyaan sebaliknya, apakah orang pinter banyak yang tidak usul? Ya begitu teman-teman. Teman-teman, usul itu hakikatnya rahmatnya Allah, fadlnya Allah. Oke, usul itu hakikatnya fadlnya Allah, rahmatnya Allah. Ada orang di kampung-kampung yang fikihnya nggak terlalu bisa. Apalagi tauhidnya, apalagi ilmu hatinya. Tapi oleh Allah didudukkan hatinya itu jernih, tulus. Rumahnya reot, ngomongnya enak. Nggih saking pangeran sudah begini kita terima. Nggak pernah ngeluh. Lauknya boro-boro sebulan ayam, setahun ayam juga nggak jelas. Lauknya sambal, nggih saking pangeran mekaten. Dari Allah begini kita terima, nggak pernah ngeluh. Boro-boro rumahnya keramik, tanah, tikar aja, lubang-lubang nggak pernah masuk angin. Nggih saking pangeran mekaten saya terima, nggak pernah ngeluh. Mandi boro-boro sabun Palmolive, Lifebuoy dan seterusnya. Sabunnya batu gantian sama istrinya, mandinya di sungai. Ya Allah diterima nggak pernah ngeluh, hati duduk lurus ke Allah. Saya menduga, saya yakin dengan ketidakpinterannya, tapi dipilih oleh Allah, hatinya menjadi hati yang mutiara, hubungannya dengan dia, dengan Allah. Sementara kita yang relatif agak bisa, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ya toh?
Iya. Duit banyak, kurang banyak. Apalagi nggak banyak, lebih ngeluh lagi. Jadi bagian mana yang kita ini benar? Ada orang yang seperti itu. Bajunya yang nggak baik. Kopiahnya yang nggak jelas. Boro-boro Allahu Akbarnya fasih. Gua nggak fasih sama sekali. Bismillah aja nggak fasih sama sekali. Tapi hatinya hudur ke Allah, tulus ke Allah. Bisanya hanya kalimat, ya memang kehendak Allah pada saya seperti ini. Dia hidup dengan ketulusannya, keluguannya, kejernihannya. Saya yakin orang ini tidak pintar, tapi ini bagian orang yang dipilih oleh Allah. Sebaliknya, nanti kebanyakan orang yang tidak sampai pada Allah justru orang pintar. Karena udah ngerasa ego. Masya Allah. Bisa dimengerti teman-teman? Nggak percaya buktikan nanti deh. Iya, banyak yang orang pintar, orangnya pintar, setannya juga lebih pintar. Paham apa enggak? Nah, dah, itu pertanyaannya. Ada satu lagi, Ustaz? Nah, cukup ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Ya, kita rasa cukup. Kalau kurang panjang ke rumah langsung diskusi sama saya ya. Ya, dengan waktu yang tidak ada batasan ya. Oke, mudah-mudahan acara lonceng kita ini Ajak-ajak saya, Bro. ya mendapat ridho dari Allah. Allahumma amin. Dan saya harap teman-teman menjadi bagian dakwah Mustaqili ini untuk pengembangan umat Islam biar sadar belajar bahasa Al-Qur'an ya. Setelah itu dilanjutkan bagaimana biar umat Islam tidak ngerasa cukup dengan fikihnya, biar harus masuk ke zona ilmu hati ya iya, dan segerakan sholat khusyuknya lebih tingginya kajian ke ilmu hatinya, sehingga kita termasuk menjadi orang yang oleh Allah dipilih, ngajak orang yang berbuat baik semampu kita. Balighu anni walau ayah. Itu saja dari saya teman-teman, atas nama apa namanya pembuka launching dan sekaligus penutup launching buku Melihat Allah di Dunia dan di Surga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada khilaf mohon diampuni ya. Saya agak keras ngomongnya, tidak keras sebetulnya. Memang itu karakter saya ya. Dari saya cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai, syukran kehadiran. Jazakumullah. Hadiah buku nanti kita biar diumumin ya. Nama-nama tadi ada berapa penanya sih tadi? Kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu. Ya. Ada nanti ya, dari yang paling nanti bermutu, dicek yang ya. paling bermutu. Nanti serahkan ke Kiai. Ya. Harga bukunya berapa, Ustaz? Minta maaf. Kenapa? Harga buku 150 nanti bisa langsung ke admin Kang Gulum ya. Coba nanti untuk administratif tentu saya juga bisa. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, afwan. Untuk sebelum doa dari MC saya Rasul Jalasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam acara. Saya tutup dengan mengambil quote dari Kiai Baihaqi. Mudah-mudahan melalui acara ini kita bisa usul, yaitu menuju ke Allah selamat dunia dan akhirat. Amin. Bukan sekedar wusu, yaitu bela diri Cina selamat di dunia doang. Mungkin ya. Saja terima kasih Kiai Baihaqi quote-nya. Selanjutnya saya serahkan untuk doa. Mohon saya Dr. Eko, kepada Dr. Eko dipersilakan untuk doa penutup untuk kegiatan acara ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wal 'azim sultanik. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang Maha Menatap, wahai yang Maha Agung dan Maha Perkasa, ya Allah,
Wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang bergantikan lembaran kelam masa lalu kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Lindungi kami dari mati su'ul khatimah. Cahayai kuburnya. Kami benar-benar memohon padamu, lindungi dari sisa kuburnya, ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi, ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu, ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, ya Allah. Yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan kemuliaan bagi umat-Mu. Dan lisan yang dapat berpulang dengan menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang, kelak jasad yang bersih, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu, ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'asuma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf teman-teman yang enggak sebut satu persatu. Terima kasih atas kehadiran dan mohon doanya dan saling mendoakan agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi Raisul Jalasah, syukran kathiran. Selanjutnya silahkan nanti untuk pesan buku ataupun nanti diskusi selanjutnya. Mungkin ada kajian-kajian yang bisa terjadwal terkait mulai awal November insyaallah. Kajian melihat Allah. Mulai awal November insyaallah akan kajian melihat Allah, kajian buku melihat Allah di dunia dan di surga.
Terima kasih teman-teman semuanya. Syukran katsiran sekali lagi. Dari Raisul Jalasa, Akhirul Kalam. Dan mohon maaf sekali lagi teman-teman yang mungkin belum sempat dibaca pertanyaannya, mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk pertanyaan untuk tim manajemen kita dan juga ke penulis musannif. Terima kasih. Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum mati.